Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru yang kita hormati, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Nusa dan Tiga yang kita hormati. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan pengimbasan program guru belajar untuk sharing AKM. AKM itu asesmen kompetensi minimum. Ini bagian dari AM, asesmen nasional, yang kebetulan kita laksanakan di SD Negeri Nusa dan Tiga. Setelah saya mengikuti BIMTEK, kemudian harus melaksanakan namanya pengimbasan dari kata imbas. Jadi ada imbasnya, disampaikan minimal kepada guru-guru di satu sekolahannya. Nah, kegiatan ini sudah kami lakukan, BIMTEK itu sudah saya laksanakan. Waktu itu ada informasi dari kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan BIMTEK tersebut, dan saya mengikuti. Alhamdulillah untuk kegiatan tersebut dilaksanakan tanggal 4 sampai tanggal 8 Januari 2021 dan telah selesai. Dan maka sudah selanjutnya saya melaksanakan pengimbasan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan membahas tentang AKM. Tentang AKM, apa itu AKM, nanti kita akan bahas satu persatu. Namun sebelumnya, tentang BIMTEK tersebut itu ada latar belakangnya. Yang pertama adalah karena ada hasil PISA. Hasil PISA yang membuktikan kemampuan belajar peserta didik kita itu sangat rendah, sangat rendah. Kurang memadai. PISA itu kepanjangan dari Program Internasional Student Assessment. Ini dilaksanakan untuk penilaian asesmen terhadap siswa. Ini dilaksanakan secara internasional. Nah, ini kita sangat rendah sekali, hasilnya. Kemudian latar belakang yang kedua, setelah adanya hal tersebut, adanya PISA tersebut, maka kemudian pemerintah perlu untuk menyelenggarakan kegiatan namanya AN, asesmen nasional. Kegiatan asesmen nasional ini hampir sama dengan ujian nasional, tetapi kalau ujian nasional itu dilakukan untuk seluruh siswa di akhir program. Untuk seluruh siswa di akhir program. Kalau asesmen nasional itu sampel, jadi diberikan kepada siswa tetapi sampel. Sampelnya adalah untuk siswa kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA atau SMK. Nah, ini yang akan dilaksanakan namanya asesmen nasional. Nah, itu latar belakangnya. Nah, yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan hasil PISA tadi, karena kita sangat rendah hasil PISA-nya, maka pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK itu akan dilaksanakan namanya AKM, asesmen kompetensi minimum. Nah, untuk bisa melaksanakan itu maka perlu ada BIMTEK, khususnya untuk gurunya. Maka gurunya itu diberikan bekal untuk bisa mengikuti AKM tersebut. Nah, pembekalan yang dilakukan guru ini dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pada Dirjen GTK, guru dan tenaga kependidikan itu menyelenggarakan program-program tersebut, untuk mengikuti BIMTEK tersebut. Dan BIMTEK ini dilaksanakan secara umum, jadi semua guru itu bisa mengikuti dan gratis. Semua guru bisa mengikuti dan gratis. Ini yang dilakukan oleh Kemendikbud. Nah, apa tujuannya? Tujuan yang mau dilaksanakan adalah satu, untuk memahami konsep apa itu asesmen nasional. Itu ada di dalam BIMTEK tersebut. Yang kedua adalah memahami bagaimana bentuk pelaksanaan asesmen nasional, bentuknya bagaimana. Kemudian yang ketiga, contoh asesmen literasi dan asesmen numerasi. Ada asesmen literasi, ada asesmen numerasi. Literasi itu di bacaan, kemudian numerasi ada di angka-angka. Itu yang keempat.
Yang kelima adalah agar peserta didik atau bukan peserta didik tetapi guru yang mengikuti berita tersebut bisa membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM tersebut. Ya. Nanti akan tahu. Jadi siswa ini ada di tingkatan ini, ada di tingkatan ini seperti itu. Ya. Jadi memang guru nanti akan mengetahui setelah ada asesmen tersebut. Yang keenam, tujuan dari BIMTEK ini adalah melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain, termasuk saya, pada hari ini lakukan pengimbasan kepada rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar tersebut. Ya. Jadi harapannya semua guru yang ada di sekolah ini mengikuti program guru belajar untuk seri AKM. Ya, untuk seri AKM itu harapannya. Ya. Nah, kalau sudah mengikuti terus apa dampaknya? Nah, kalau sudah mengikuti program tersebut, dampaknya setelah mengikuti BIMTEK itu, dampaknya itu semua guru dan tenaga pendidikan itu akan mengetahui apa itu AKM itu, ya. Akan mengetahui secara jelas di situ tentang seluruh AKM, kemudian apa semuanya sudah diterangkan di dalam BIMTEK tersebut. Nah, siapa saja mengikuti BIMTEK? Yang pertama adalah semua guru SD, SMP, SMA, dan SMK. Ini untuk jajaran di Kementerian Pendidikan. Ya. Jadi semua guru itu diharapkan bisa mengikuti tersebut. Yang kedua adalah kepala SD, SMP, SMA, dan SMK. Ini yang kedua. Yang ketiga pengawas SD, SMA, dan SMA, dan SMK. Jadi itu bisa mengikuti kegiatan BIMTEK tersebut. Ya. Yang keempat adalah semua peserta yang berasal dari PKBM yang sederajat SD, SMP, SMA, dan SMK. Maksudnya apa? Adalah semua guru kepala sekolah pengawas yang ada di kejar paket. A untuk SD, B untuk SMP, dan C untuk SMA, SMK. Nah ini persyaratan untuk mengikuti guru belajar ini, khususnya untuk AKM, ya, untuk yang seri AKM itu ada dua syarat. Yang pertama adalah harus memiliki akun SIM PKB, ya. Memiliki akun SIM PKB. Yang kedua adalah memiliki perangkat atau sarana minimal berupa laptop, gawe itu seperti HP. Kemudian ada koneksi internet. Mengapa? Karena ini harus dilakukan secara daring atau online. Nah ini, ya itu syaratnya yang paling utama. Saya kira Bapak Ibu punya semua, ya. Di PKB juga semuanya sudah punya akun, ya sudah punya akun. Ada Bu Fitri punya, Bu Fatunya, Bu Okta punya, Bu Ajeng punya, Bu Budi punya, Bu Ida punya, ya semuanya punya akun, ya. Nah kemudian yang tidak punya akun nanti bisa mendapatkan ilmu dari yang sudah punya akun, ya, sehingga bisa menularkan ilmu-ilmunya dari yang sudah punya akun. Ini dua persyaratan. Saya kira bisa terpenuhi semua. Nah kemudian tahapnya, tahap yang pertama adalah mengikuti BIMTEK. Ini tahap pertama. Ya. Nah di BIMTEK itu ada kegiatan yang pertama dari BIMTEK itu adalah orientasi. Ya. Di mana orientasi ini peserta pelatihan atau peserta BIMTEK itu akan mendapatkan tentang latar belakang, tujuannya apa, kebijakannya, alurnya bagaimana, semuanya. Bahkan ini ada video langsung dari Mas Menteri, ya, ada di situ. Ini khusus untuk diorientasi. Nah, kemudian setelah mengikuti orientasi akan dilanjutkan dengan pelatihannya di situ. Jadi materi-materi BIMTEK ada di situ semua, ya. Semuanya ada di situ semua, ya. Nah, ini dilakukan selama kurang lebih 5 hari, ya, selama 5 hari. Nah, saya termasuk angkatan pertama. Itu dimulai pada tanggal 4, ya, tanggal 4 sampai tanggal 8, 5 hari. 4, 5, 6, 7, 8 itu selama 5 hari. Nah sekarang sudah mulai ada tahapan-tahapan. Ini sudah sampai sekarang, ini sudah sampai angkatan ke 9, ya, angkatan ke 9. Nah itu tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua setelah mengikuti BIMTEK adalah melakukan pengimbasan. Nah pengimbasan ini adalah peserta BIMTEK diharapkan dapat menjadikan perubahan di pendidikan, ya. Jadi semua guru yang mengikuti BIMTEK ini bisa mengimbaskan ilmunya
disampaikan kepada guru-guru yang lain yang belum mengikuti BIMTEK ini. Baik itu yang sudah punya CPKB ataupun yang belum memiliki CPKB, semuanya bisa melakukan pengimbasan tersebut. Ya. Minimal dalam satu sekolah kalau sudah satu, alhamdulillah, pokok semuanya bisa mengikuti BIMTEK tersebut, bisa dilaksanakan walaupun tidak melakukan pengimbasan, tapi minimal memiliki sertifikat. Ya, memiliki sertifikat itu minimal. Nah, untuk pengimbasan ini bisa dilakukan yaitu dengan mengunggah video waktu pengimbasan di akun YouTube. Nah, kemudian memasukkan linknya untuk sebagai syarat untuk mengunduh piagam penguasaan. Nah itu. Nah, Bapak Ibu akan saya sampaikan tata caranya untuk mengikuti BIMTEK tersebut. Monggo nanti bisa dilakukan. Yang sudah online bisa melakukan, boleh pakai HP, boleh pakai laptop. Langkah yang pertama adalah melakukan pendaftaran pada link gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di situ. Kemudian setelah masuk di situ ya, dengan akun CPKB-nya, silakan langsung klik di sini ya. Di kliknya dimasuk untuk guru belajar. Jadi masuknya di guru belajar. Bukan CPKB, bukan di adminnya, tapi di guru belajarnya. Masuk di situ, klik masuk. Nah itu. Nah, setelah klik masuk, di situ pilih di situ, ya, di guru belajar, kemudian masuk di situ, kemudian akan dilanjutkan untuk login. Gitu. Bagi yang sudah yang sudah terkoneksi, ya, yang laptopnya atau HP-nya sudah terkoneksi dengan CPKB, maka ini tidak usah masuk sini karena otomatis sudah berhasil ya. Tapi yang belum terkoneksi itu memang harus lewat ini ya. Kalau tadi sudah exit maka harus lewat tahap ini. Tetapi bagi yang tidak langsung bisa masuk gitu ya. Langsung bisa masuk ke tahap selanjutnya. Nah, jadi bisa langsung masuk ke tahap tersebut itu. Nah, di situ ada 4 pilihan Bapak Ibu. Ada 4 pilihan, yaitu pilihan yang pertama adalah seri pendidikan keterampilan hidup. Kemudian pilihan yang kedua, seri asesmen kompetensi minimum. Pilihan yang ketiga adalah seri pendidikan inklusif. Yang keempat adalah seri masa pandemi COVID-19. Nah, ini semuanya tadinya sudah dibuka, ya. Yang 3 sudah ditutup, Bapak Ibu. Jadi yang seri pendidikan keterampilan hidup sudah ditutup, kemudian seri pendidikan inklusif sudah ditutup, seri masa pandemi juga sudah ditutup. Yang belum, itu yang sekarang masih berlangsung, itu adalah seri asesmen kompetensi minimum. Nah, itu yang bisa Bapak Ibu ikuti. Nah, setelah itu kemudian Bapak Ibu klik di situ, klik ini, ya. Klik di seri asesmen kompetensi minimum, maka akan muncul layar seperti ini, ya. Jendela seperti ini munculnya. Nah, Bapak Ibu tinggal baca, boleh sambil baca atau langsung klik selengkapnya. Nah, di situ. Jadi setelah klik selengkapnya, maka sudah selesai, tinggal masuk di dalamnya, mengikuti BIMTEK di situ dari awal sampai akhir selama kurang lebih 5 hari. Ya. Itu mudah. Jadi boleh pakai HP, boleh pakai laptop ya. Tidak sulit Bapak Ibu. Nah, itu yang diinginkan. Dan jadwalnya pun bisa dipilih Bapak Ibu. Jadwalnya mau kapan? Ya. Mau mengikuti yang angkatan keberapa boleh. Ya. Tidak harus angkatan yang sekarang ya boleh. Saya belum siap, nanti di belakang saja boleh. Ya. Jadi tanggalnya kita bisa memilih Bapak Ibu. Jadi bisa memilih tanggal, mau tanggal berapa kita bisa memilih. Nah itu. Jadi sesuai dengan dalam bahasa Jawa itu selonya kita. Selonya kita itu kapan? Nah di situ kita milihnya. Nah itu. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu, kalau sudah selesai, maka akan muncul seperti ini. Oh, BIMTEK-nya sudah selesai 100%. Nah, ini berarti materi sudah kita selesaikan. Baik. Karena setiap materi, habis kita membaca materi, di situ akan muncul kuis. Ya, 5 soal. Namanya tes formatif. Belum formatif, tapi hanya kuis saja. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengenal yang namanya modul, itu setiap kita membaca satu materi di situ ada kuis, satu materi ada kuis begitu.
Nah di situ ada pre-test dan ada post-test. Nah itu, jadi kegiatan di situ. Nah ini kalau sudah 100% ya sudah selesai. Ya. Itu, jadi ada beberapa angkatan. Nah itu. Nah kemudian kalau sudah selesai akan mendapatkan sertifikat, ya akan mendapatkan sertifikat kalau sudah mengikuti BIMTEK-nya. Nah setelah mengikuti BIMTEK-nya, kemudian akan dilanjutkan dengan tahap yang kedua tadi yaitu pengibasan. Nah pengibasan yaitu melakukan sosialisasi atau mengajak kepada teman yang lain untuk bisa mengikuti hal tersebut. Nah linknya, videonya itu di-upload di akun YouTube mana saja, akunnya mana saja. Linknya itu dimasukkan di tautan tersebut, diklik di situ. Nah itu cara untuk mendapatkan piagam, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi tahap pertama itu mendapatkan sertifikat, kalau tahap yang kedua akan mendapatkan piagam. Nah, sertifikat dan piagam berbeda. Kalau sertifikat itu ada karena sudah mengikuti BIMTEK, ada 32 jam. Tapi kalau piagam itu karena sudah melakukan pengibasan, itu mendapatkan piagam penghargaan. Nah itu. Nah, itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan sebelum kita lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan, kami silakan, monggo. Jadi, monggo Bu Fikri. Untuk AKM kelas 5 apakah dilakukan secara luring? Ya, terima kasih. Untuk AKM, ya, itu akan dilaksanakan secara daring semua, ya. Baik itu di tingkat SD, SMP maupun SMA SMK, itu semuanya dilaksanakan secara daring. Lah bentuk daringnya secara online itu seperti ketika Bapak Ibu mengikuti CPNS. Nah, ini hampir sama, ya, hampir sama. Dan soal-soalnya itu sudah ada contoh-contohnya Bapak Ibu, sudah ada contoh-contohnya. Kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, di dalamnya ada materinya, lengkap semuanya. Sudah ada contoh-contohnya. Nah, begitu Bapak Ibu, ya. Jadi dijalankan secara daring, secara online. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Terima kasih. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah manfaat. Jadi manfaat mengikuti BIMTEK ini ada 4 manfaat. Yang pertama adalah pengalaman belajar yang seru, karena belajarnya harus online. Bisa dilakukan kapan saja, sambil santai, di mana saja, ya. Bisa sambil tiduran, bisa jalan, apa saja bisa dilakukan di pengalaman belajar yang seru ini. Ini Bapak Ibu bisa melakukan itu. Mungkin sambil nyusoni juga boleh, gitu kan. Melakukan BIMTEK boleh, ya kan. Jadi mau nyusoni sambil bawa HP boleh, gitu kan. Karena nyusoni kan tidak mengganggu, ya kan. Tidak mengganggu. Kecuali kalau nyusoninya sambil tiduran, ya itu biasanya ibunya tidur dulu, anaknya masih nyusu. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, akan ada pengalaman belajar dengan sesama guru, bahkan dengan kepala sekolah, dengan pengawas, gitu. Ya. Dan PKB belajar seluruh Indonesia, ya. Karena setiap angkatan itu tidak tahu kita dengan siapa, tidak tahu. Satu angkatan kita itu tidak tahu. Saya angkatan pertama dengan temannya siapa saja tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu karena seluruh Indonesia. Nah itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga akan mendapatkan pemahaman terhadap AKM. Apa AKM itu apa? AKM itu apa? Itu akan mendapatkan itu. Yang terakhir yang keempat adalah mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 jam. Yang sertifikat itu adalah resmi dikeluarkan oleh GTK, oleh Dirjen GTK dengan apa? Dengan barcode-nya, ada barcode-nya. Dan apabila melakukan penindasan akan mendapatkan piagam penghargaan minimal itu. Tapi kalau tidak melakukan penindasan tidak masalah, akan mendapatkan sertifikat. Nah, minimal sertifikat itu kalau Bapak Ibu nanti yang mau P3K lah bisa sudah mendapatkan sertifikat BIMTEK, lumayan ada tambahannya. Apalagi sudah mendapatkan PPG ada tambahannya lagi. Nah ini jadi ada 4 manfaat yang bisa didapatkan ketika mengikuti kegiatan BIMTEK tersebut. Nah, dan terakhir Bapak Ibu, cukup sekian, ya. Ya, jadi cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita dan yang jelas nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan BIMTEK tersebut, minimal bisa mengikuti. Kalau tidak bisa mengikuti, minimal mendapatkan materi
nanti materi akan kami sampaikan ya lebih lanjut. Demikian, apabila ada kurang mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.